Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Selamat Pak pagi, Topan. Pak. Oke, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah Pak. Baik, baik, Pak. sehat. Sehat ya? Oke, puasanya lancar ya? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke, Lancar, Pak. baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong Bu Winarti untuk menyiapkan kelas. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran Pak Topan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Pak. Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran rangkaian elektropneumatik kontrol berurutan ya. Jadi sebelum saya mulai, saya mau kasih lihat dulu mengenai video ya. Video mengenai penerapan elektropneumatik kontrol berurutan. Bentar. Ini udah kelihatan nggak yang saya share videonya? Kelihatan, Pak. Oke, coba kalian lihat. Ini ada mesin, ada sistem elektropneumatik di sana. Jadi dari yang video yang kalian lihat tadi itu adalah mesin industri yang menggunakan sistem elektropneumatik ya di sana ya. Jadi ada komponennya, yaitu ada silinder, kemudian ada katup kontrol. Nah, yang membedakan kalau pneumatik murni dengan elektropneumatik, yaitu katup kontrolnya kalau untuk elektropneumatik memiliki solenoid. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menerapkan rangkaian elektropneumatik dengan kontrol berurutan. Yang kedua, dapat menganalisis rangkaian elektropneumatik dengan kontrol berurutan. Yang ketiga, peserta didik dapat merangkai rangkaian elektropneumatik dengan kontrol berurutan. Yang keempat, peserta didik dapat menjalankan rangkaian elektropneumatik dengan kontrol berurutan. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, di sini kalian lihat ada ilustrasi mesin. Mesin ini dinamakan mesin pengangkat kotak ya. Oke, coba saya mau tanya dulu, kira-kira pada mesin ini memiliki berapa silinder? Ya Pak, ada 2 silinder. Oke, Pak Suparisman ada berapa? 2 Ada silinder. 2 silinder. 2 Oke, silinder. berarti aktuatornya atau outputnya ada 2 ya. Nah, di sini kita anggap aja untuk silindernya, untuk katup kontrolnya dia menggunakan katup 5/2 single solenoid ya. Nah, kemudian untuk inputnya, ya untuk inputnya kira-kira ada berapa nih kalau pada mesin ini? Ada yang bisa jawab? Inputnya, Pak, bantu jawab. Inputnya itu sebagai sensor, Pak. Jadi sensor posisi silindernya. Mungkin Ya. pas maju sama pas mundur itu ada sensornya. Ya. Jadi kalau di total nih, kira-kira paling tidak pada mesin ini harus ada berapa sensor? Ada 2 sensor, Pak. Ada 2 sensor untuk 1 silinder ya? Kan 1 silinder ada 2 sensor posisi kan?
Ya, Ada satu minimum dan silinder. maksimum. Jadi kalau Ya. 2 silinder berarti ada berapa sensor? 4, Pak. 4, Pak. Oke, ada 4 sensor. Nah, jadi kita anggap aja namanya kalau silinder A itu ada sensor A0 dan A1. A0 itu mendeteksi minimum, mungkin taruhnya di bawah sini gitu ya. Kemudian A1 untuk mendeteksi posisi maksimum. Kemudian ada B0 mendeteksi posisi minimum dan ada B1 mendeteksi posisi silinder B maksimum. Nah, kemudian untuk sensornya 4. Nah, kemudian kalau kita baca pada soal ini nanti ada lagi satu tambahan input yaitu star ya. Untuk star di awal itu menggunakan push button. Jadi untuk input totalnya nanti ada 5 dan untuk output itu ada 2. Outputnya kita menggunakan apa tadi? Katup 5/2 single solenoid gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, oke, sebelum sebelum itu dulu kita lihat dulu ini. Apa namanya? Saya minta Pak Wahyu dibaca cara kerja mesinnya. Oh iya. Untuk mesin pengangkat kotak ya Pak Topan? Ya. Jadi kotak datang dari conveyor bawah dan diangkat oleh silinder A. Kemudian silinder B mendorong kotak ke dalam conveyor atas. Setelah itu silinder B tidak akan kembali hingga silinder A kembali ke posisi semula. Ya. Terus di sini silinder A keluar jika benda atau kotak ada di atas silinder A. Kemudian jika benda tidak ada di atas silinder A tidak akan bergerak keluar. Oke ya. Jadi terima kasih Pak Wahyu. Jadi kalau kita lihat dari cara kerjanya, maka kalau kita gambarkan notasi singkatannya atau siklusnya, ini ada yang tahu nggak urutan gerakannya seperti apa, gerakan silindernya? Urutan gerakan itu misalkan itu A+, B+ gitu. Ada yang bisa Ya Pak, saya Pak. menyampaikan nggak? Ya, itu pola gerakannya saya Yudi Pak. Ya. Pola gerakannya A+, B+, amin, B min. A+, B+, amin, B min. amin, B min. Oke. A+, B+, amin, B min. Ya, benar. Siapa tadi yang jawab? Yudi Pak. Oke, Pak Yudi, terima kasih. Ya, jadi untuk urutan gerakannya adalah A+, B+, amin, B min. Nah, jadi yang harus kita pahami dulu adalah kita harus tahu urutan gerakannya dulu. Kalau kita, kan gini kita tujuannya sekarang mau membuat rangkaian kontrol gitu ya. Nah, untuk membuat rangkaian kontrol kita harus tahu dulu urutan gerakannya. Nah, setelah kita tahu urutan gerakannya, nanti barulah kita gambarkan diagram pemindahan langkahnya. Baik, ini saya skip dulu, karena ini nanti yang akan jadi bahan diskusi kalian. Saya akan lanjut dulu ke pemberian materi ya, untuk rangkaian kontrol berurutan ini. Nah, saya mau bahas mengenai mesin cetak ini. Nah, mesin cetak ini sama ya, ada 2 silinder juga. Kemudian urutan kerjanya adalah A+, B+, B min, A min. Oke. Kalau yang tadi A+, B+, A min, B min, kalau ini A+, B+, B min, A min. Nah, kemudian setelah kita tahu, sudah kita pahami urutan gerakannya, maka kita gambarkan diagram displacement step atau diagram pemindahan langkah. Nah, dan cat fungsi ya. Di sini akan menjadi panduan kita untuk membuat rangkaian elektropneumatiknya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini untuk mesin cetak tadi itu ada berapa langkah? A+, B+, B min, A min, ada berapa tuh? 4. Ada 4 ya, oke, ada 4 langkah ya. Nah, yang dimana setiap langkah itu memiliki input ya, memiliki input. Oke, kalau saya
kalau kita lihat di sini untuk step 1 ya, kita lihat chart fungsinya. Untuk step 1 yaitu silinder jepit A keluar atau A+. Nah, ini yang menjadi inputannya adalah yang di sini, yaitu tombol start dan A0. Oke. A0 ini tadi apa? Sensor yang mendeteksi apa? Mendeteksi fungsi bawah, Pak, fungsi minimal. Posisi minimum dari silinder A. Nah, jadi untuk step 1 itu inputnya adalah tombol start dan sensor A0. Nah, kemudian untuk step 2 itu inputannya adalah sensor A1, yaitu yang dimana step 2 itu adalah B+. Kemudian step ketiga adalah B-, yang dimana inputannya adalah B1, dan yang keempat adalah A-, yang dimana inputnya adalah B0. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah pahami ini chart fungsinya dan diagram pemindahan rangkanya, maka untuk membuat rangkaian elektropneumatik itu akan menjadi mudah ya. Nah, di sini saya akan mengajak kalian kita sama-sama buat rangkaian elektropneumatik untuk mesin cetak yang ini. Oke, dengan panduan kita adalah chart fungsi. Oke, sebentar. Saya tampilkan dulu. Ini sudah kelihatan belum fluid sim saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah Nah, ini biar kita kelihatan. menghemat waktu, ini untuk rangkaian utamanya sudah saya gambarkan ya. Ada 2 silinder menggunakan katup 5/2 single solenoid. Oke, jadi kita fokus ke rangkaian kontrol. Nah, saya kembali lagi ke ini. Ke step 1 ya. Step 1 ingat, step 1 adalah A+ dan inputannya adalah S1 dan A0. Oke, baik. Jadi pada rangkaiannya kita ambil S1. S1 itu kan tombol ya, tombol start. Oke, kita ambil ini tombol start. Kemudian kita kasih label S1. Kemudian S1 di N-kan dengan A0. N ya. N itu berarti kalau pada rangkaian listrik apa? Seri atau paralel? Seri, Pak. Jadi, Pak. Iya, oke. Seri. Berarti kita ambil kontak NO A0. Nah, lalu setelah itu kita ambil relay ya. Di sini kita semuanya menggunakan kontrol tidak langsung. Ada yang tahu kontrol tidak langsung? Kan ada kontrol langsung, ada kontrol tak langsung, kontrol langsung dengan kontrol tak langsung. Ada yang tahu? Kalau langsung itu langsung ke Y1 di solenoid, Pak. Kalau tidak langsung kita menggunakan relay. Kalau di Oke, ya. Terima kasih Pak Joko, benar ya. Jadi kalau kontrol langsung itu kita langsung ke outputnya gitu ya, input langsung ke output. Sementara kalau tak langsung itu ada perantara relay dulu. Oke, jadi di sini ini kan tujuannya kita mau ngapain? Mau A+ ya. Biar A+, ini maka kita harus aktifkan 1Y1. Oke, kita harus aktifkan 1Y1. Oke. Ini ada yang kurang nih, apa namanya? Anginnya belum kasih pula. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita ambil 2 input tadi, S1 dan A0, kemudian jangan lupa kita kunci ya. Kan udah belajar kan rangkaian pengunci. Nah, kita kunci relaynya dengan kontak NOK1. Lalu kita ambil lagi kontak NOK1 untuk mengaktifkan apa? Ada yang bisa jawab? Untuk mengaktifkan solenoid. Y1, Pak. 1Y1. Ya, betul. Oke, kan tujuan kita mau biar silinder A-nya maju kan? Oke, berarti kita aktifkan 1Y1. Nah, seperti itu.
Oke, kemudian kalau kita coba kita simulasikan langsung, maka ketika kita tekan start, maka silindernya akan maju diakibatkan karena 1Y1-nya telah aktif. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, step kedua. Oke, kita balik lagi ke chart fungsi. Step kedua adalah apa? Step kedua adalah B+, ya kan? Step kedua adalah B+, yang dimana inputannya adalah A1. Nah, berarti untuk step kedua, kita ambil kontak NO dengan kita kasih label apa? A1. Oke, kemudian kita serikan dengan, kita serikan dengan kontak relay yang sebelumnya. Oke, sekarang saya tanya, kita baru pakai berapa relay sekarang? 1 relay, Pak. 1 relay ya. Nah, yang sebelumnya kan adalah K1, berarti di sini kita kasih NO K1. Oke, baru kita pasang relay baru. Itu kita kasih nama relay K2. Dan berikutnya sama, jangan lupa dikunci. Nah, ini tadi ini udah step keberapa nih sekarang? Step kedua, Pak. Oke, ini sudah step kedua ya. Step kedua. Step kedua, tujuan kita mau apa step kedua? Mau silinder apa yang? Kembalikan silinder. Mematikan solenoid. Bukan. Tujuan kita sekarang adalah mau mengaktifkan solenoid 2Y1. Kan mau B+, kan? Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, mau B+, berarti kita aktifkan 2Y1-nya. Nah, coba kita simulasikan lagi. Apakah sesuai? A+, B+. Oke, berarti 2 step sudah kita laksanakan. Tinggal 3 step lagi. Oke. Dan, Pak Tino, step ketiga apa? Membuat B-nya kembali ke posisi awal, Pak. Awal, oke, itu minimum. Yang jadi Minimum, inputannya ya. apa? Inputannya yang dari A bawah tadi bukan, Pak? Enggak, coba lihat di ini. Yang jadi inputannya adalah sensor B. Sensor B1, Pak. Nah, sensor B1. Oke, itu dulu. Sekarang inputan kita adalah, untuk step ketiga adalah apa, Pak Tino? B1 ya? Sensor B1, Pak. Oke, baik. Kemudian, kita serikan, sama seperti tadi, kita serikan dengan kontak relay yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Sebelumnya kita pakai K2. K3, kemudian kita kunci sama seperti langkah sebelumnya. Sampai di sini, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Kan step ketiga kan tadi silinder B minimum. Maka yang harus kita lakukan sekarang apa? Memundurkan silinder B kan? Ya, Pak. Berarti caranya adalah dengan memutus atau mematikan solenoid 2Y. 2Y2. 2Y1. Kode 1, Pak. Oke, 2Y1. Nah, 2Y1 diputus oleh relay K3. Maka di sini kita kasih K3. Oke. Coba kita simulasikan lagi. A+, B+, B-. Kita lihat lagi chart fungsi. Oke, di step keempat. Siapa lagi yang belum? Pak Suparisman. Step keempat Ya, ini Pak. apa? Silinder jepit A0, Pak. Oke, silinder jepit A masuk ya, atau silinder A-nya minimum, ya kan? Ya, Pak. Oke, silinder A minimum itu inputannya apa? B0. Oke, inputannya adalah B0. Baik, berarti yang kita lakukan apa sekarang nih Pak Surpaisman? Kita ambil sensor B0. Oke, kemudian kita serikan dengan apa? Oke, kita serikan dengan relay yang sebelumnya ya, yaitu K1.
K3. K3. Oke, kemudian kita ambil relay yang baru, yaitu K4. K4, ya. Oke, baik. Kemudian kita kunci. Kita kunci keempatnya. Nah, sekarang tujuannya adalah silinder A-nya mundur. Berarti untuk memundurkan silinder A adalah dengan cara apa? 1Y. 1Y1, ya? Pak. Ya. Oke. 1Y1 diaktifkan oleh apa tadi? 1Y1 K1, Pak. K1. Oke, berarti yang kita putus adalah K1-nya. Berarti K1 diputus oleh K4. Apakah sudah benar gerakannya? A plus, B plus, B min, A min. Nah, buatkan untuk reset totalnya. Apa namanya, untuk caranya adalah kita lihat sensor yang terakhir kali aktif. Pada satu siklus yang terakhir kali aktif apa? Sensor A1 ya? Oke, sensor A0 ya. Oh, A0 ya. Ya, yang terakhir kali aktif kan. Nah, maka sensor A0 inilah yang akan kita buat untuk mereset semua. Berarti di sini kita pakai A0, lalu kita serikan dengan relay yang sebelumnya juga, yaitu relay ke kontak NO keempat. Lalu kita ambil relay yang baru lagi, kita simulasikan lagi. Apakah sudah benar? Nah, ketika kita start lagi, maka dia bisa lagi gitu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Jadi ini sekarang rangkaian kita sudah selesai ya, dan ini sudah sesuai dengan mesin ini tadi, mesin cetak tadi ya, yang urutan gerakannya adalah A plus, B plus, A min, B min. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak untuk mengenai membuat rangkaian kontrol berurutan ini? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau sudah cukup jelas, maka saya akan bentuk dulu dua kelompok ya. Dua kelompok, yaitu kelompok 1, ini kelihatan nggak ya? Terlihat, Kelompok Pak. 1, Pak Yudi, Pak Wahid, Bu Winarti, Pak Suparisman, dan Pak Wahyu. Kelompok 2, Pak Joko, Pak Sigit, Pak Tino, Pak Sunarto, dan Pak Menatar. Nah, saya bagi dua kelompok, di mana di sini saya akan menugaskan kalian semua untuk mendiskusikan yang tadi, yang di awal. Nah, bagaimana cara mendesain sistem elektropneumatik pada mesin pengangkat kotak tersebut, gitu ya. Oke. Bagaimana cara mendesain sistem elektropneumatik pada mesin pengangkat kotak tersebut. Baik, waktu kita mungkin tidak banyak, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi sekaligus membuat rangkaiannya, nanti setelah itu baru dipresentasikan. Silakan. Untuk kelompoknya ini saya tampilkan lagi. Atau kalau mau berdiskusi kelompok 1, silakan Pak Yudi, Pak Wahid, Bu Winarti, Pak Suparisman, dan Pak Wahyu. Bagaimana teman-teman kita buat ini? Saya masih bingung berdua silinder. Bagaimana teman-teman? Sering ya Pak Yudi ya. Iya. Masih muter-muter ini saya browsing-browsingnya. Atau Pak Yudi, apa mau mempresentasikan? Kita disuruh Pak sama teman-teman nih. Ini teman-teman, saya sudah nyoba dikit-dikit, tapi untuk satu silinder saya izin tampilkan ya Pak Tokan. Ya, silakan. Nah ini teman-teman, saya tadi iseng-iseng coba untuk membuat satu silinder ya, dan ini gerakannya hanya maju mundur ya. Jadi yang pertama ketika ditekan ini S1,
mundur maju. Oh, dia mundur. Nah, itu teman-teman, gimana? Iya Pak, itu udah bagus itu Pak. Terima kasih untuk finger. Pak Yudi, Ya Pak Topan. Oke, jadi kalau saya lihat di sini, ini sebetulnya kan stepnya sama ya dengan yang tadi, cuman ini satu silinder. Kira-kira ini menggunakan kontrol langsung atau kontrol tak langsung ini namanya? Ini kelemahan saya kontrol langsung Pak. Yang lain ada yang mau kasih jawaban lain? Ini kira-kira kontrol langsung atau kontrol tak langsung? Kontrol tidak langsung Pak Topan. Oke, Karena di sana pakai K1 ya, relay. Oh Nggak iya. langsung ke solenoidnya. Oke. Kalau misal saya mau kasih pertanyaan, kalau misalkan K1 penguncinya dicopot, kira-kira apa yang terjadi? Ini ya Pak Topan. Ya, coba itu dihapus. Oke. Tapi jangan di play dulu, Nah, ada yang bisa jawab nggak? Apa yang terjadi kalau misalkan penguncinya kita lepas? Saya Pak. Oke, Pak Sigin. Itu kalau penguncinya dilepas, untuk menjalankan pneumatiknya kita harus menekan tombol lama Pak. Oke, kalau cuma sesaat saja? Dia langsung berbalik. Oke, baik. Coba kita tes sih. Benar nggak yang dikatakan Pak Sigit? Coba tekan sesaat. Oke, tepat sekali Pak Sigit ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yudi. Mungkin saya minta tolong dari masing-masing kelompok mempresentasikan dulu nih hasil yang ini, yang permasalahan yang tadi. Oke, silakan dipresentasikan. Kelompok 1 udah diwakili Pak Yudi Pak, tinggal kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ya Pak, langsung saja ya Pak. Saya mewakili kelompok 2. Izin untuk menampilkan. Untuk hasil dari apa itu yang kelompok tadi itu hasilnya seperti ini. Untuk cara kerjanya saya sedikit menjelaskan karena saya tidak menggunakan fluid sim, saya mencoba menggunakan Paint. Langsung saja. Cara kerjanya ketika tombol S1 bekerja ini kan langsung ke sini. K1 aktif itu juga akan langsung sini, kunci ya. Ya K1 aktif itu akan aktifkan ini, Y1. Y1 ini akan maju. Ya. Ini ada sensor A1. Nah, A1 sampai sini. Terus nah, K1 ini kan juga aktif dia sampai ke sini. Ini NC masuk ke K2. Ya. K2 ngunci ya. Sini. Oke. K2 ngunci. Karena B1 ini tutup ya. Terus B1 masih buka, K2 ya. K5 ini. Terus K0 B1. Terus ini angka kedua seperti ini. Gerakan 2Y1 K2 ya. Ini yang kedua ini jadi seperti ini. B maju. Kemudian setelah ini B maju ini kan jadi kan ini jadi nutup.
Close ya. K3-nya, jadi K3 aktif. Nah, saat K3 aktif, ini kan kunci ya, teman. Ya. K3 aktif. Ini K3 aktif. Ini K4. Ini K4 masih ya. K5 sama ya, ini seperti itu dari saya. Ya. Baik, ya mungkin langsung aja biar aja Pak, seperti itu. Coba tampilkan lagi, biar sekalian saya evaluasi. Coba ditampilkan lagi yang tadi. Ini rangkaiannya sudah benar ya, sudah benar, sudah sesuai dengan rangkaian kontrol berurutan. Cuman tadi mungkin tadi Pak Joko kurang tepat yang pas di K3-nya. Harusnya tadi yang di K3-nya itu waktu ketika K3-nya aktif itu memutus relay K1. Ketika relay K1-nya putus, maka akan memutus juga solenoid 1Y1 sehingga silinder A-nya mundur gitu. Nah, baru begitu juga yang di step keempat. Step keempat waktu K4-nya aktif itu akan memutus relay K2 sehingga akan membuat solenoid 2Y1 mati dan silinder B kembali mundur. Jadi ini siklus urutan gerakannya adalah H+, B+, A-, B-. Oke, jadi seperti itu. Nanti saya minta masing-masing kelompok mengumpulkan mengumpulkan ini menjadi tugas dan dikirim ke saya melalui email. Bisa dipahami semua? Oke, siapa? Bisa dipahami. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian karena ini juga sudah materi terakhir, maka persiapan kalian untuk mengikuti ujian akhir semester ya. Ya Pak. Oke. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.